sing na na na, na na na, and we sing na na na, na na na. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. One more time. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. Hi everyone, welcome to Eagle Kids Online Service. Mah, aku mau kenalin Mama sama teman-teman Eagle Kidsku. Halo semuanya. Hai. Wah, senang sekali ketemu kalian semua. Kalian semua kelihatan keren-keren loh. Ya, Hai dong. Koli, hai Anti, Hai, Carol. everyone. Hai Carol. Wah, kalian semua pada mau ngapain hari ini? Hari ini Carol sama aku bakalan main bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Wah, asik sekali. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami excited Tuhan, kami antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu kalian nanti ikutin ibadah dengan baik ya. Oke, Ma. Oke, Anti. Oh iya, Koli, jangan lupa ini selalu pakai vitaminmu dan juga jangan lupa untuk disemprotkan. Iya, tahu, Ma. 3 semprotan 3 kali sehari kan? Tahu, Ma, tahu. Iya, bagus deh. Yang lama botolnya udah habis kan ya? Iya sih, udah habis sih. Soalnya kan, ya aku pakai tiap hari, Ma. Oke, good job. Kalau gitu, have fun ya guys. Bye, Bye. Vitamin apa itu Koli? Kok nggak pernah lihat kamu pakai itu sih? Shh, jangan keras-keras. Nanti mamaku dengar. Sebenarnya aku nggak suka sama bau vitamin ini. Makanya itu aku nggak pernah pakai. Ya ampun, kamu bohong sama mamamu. Hah, iya sih, tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lupain aja. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau main Oh apa? iya, kan kita mau main. Aku punya game baru namanya Listen and Count. Wah, seru tuh. Iya Gimana cara dong. mainnya? Gampang banget. Jadi nanti aku bakalan kasih kalian a story, jadi sebuah cerita. Terus setiap aku nyebutin sebuah angka, kalian harus jumlahin semua angka yang aku sebutin di cerita itu. Gampang kan? Gampang. Oke. Oke, kita contoh dulu ya, aku kasih contoh. Contoh yang pertama, aku punya 5 permen. Terus aku mau sharing ke Koli 2 permen aja deh. So, jawabannya apa Koli? Kurang banyak permennya. Nggak boleh banyak-banyak. Tapi kalau gitu jawabannya seharusnya Carol punya 5 permen. Terus Terus dikasih ke aku 2. Jadi totalnya ada 7. Iya, bener banget Yes. Koli. Oke, kalau gitu Bah. kita ke pertanyaan yang beneran. Oke. Ada 4 anak lagi main di pantai. Waktu lagi main ketemu berapa ya anaknya? 9 kerang. Terus mereka happy deh karena bisa main sama kerang-kerang yang lucu-lucu. Jadi jawabannya apa Koli? Teman-teman di rumah tahu nggak? Tadi Carol bilang berapa anak? Ya bener, 4. Ada 4 anak. Terus 4 anak itu nemuin berapa kerang ya teman-teman? Berapa? 9. Ya betul banget. Benar. Mereka nemuin 9 kerang. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan tuh 2, 3, 4, 5. Kok banyak, Carol? Jangan nyerah dong Koli, kan kamu suka pelajaran matematika. 13. Iya bener banget. Yes. Keren deh. Oke,
ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada 12 domba di peternakan. Terus mereka tuh suka lari-lari ke sana, ke sini. Sampai akhirnya 7 dari domba itu hilang dan gak balik ke peternakan. Terus kemana ya tuh domba-dombanya? Gimana ya, Carol? Aku juga nggak tahu domba-dombanya kemana. Ih, Koli, kan kita main listen and count. Kita gak perlu nemuin domba-dombanya. Oh iya, bener. Kita kan nggak main detektif ya. Iya. Jadi kalau gitu, tadi ada 12 domba. Terus 7-nya hilang. Berarti 12 ditambah 7, hasilnya banyak banget ya. Ayo dihitung. Teman-teman tahu nggak jawabannya berapa? Berapa? Ya betul, 19. Jawabannya 19. Keren banget deh kalian. Oke, karena kalian udah jago-jago, jadi Carol mau kasih pertanyaan terakhir dengan cerita yang lebih panjang, oke? Pada suatu hari ada seorang perempuan namanya Jenny. Kenal nggak? Tahu itu temanku. Temen kamu kan? Oke. Jenny suka banget bangun pagi. Masa dia bangun jam 7 pagi dong? Wih, Pagi rajin banget banget tuh. Terus dia selalu rajin mandi dan jangan lupa sarapan. Harus banget kan? Terus di sekolah Jenny punya 3 kelas yang beda-beda. Ada matematika, terus juga ada PE. Tahu kan? Sama yang ketiga ada Chinese. By the way, ngomongin sarapan, biasanya Jenny makan 2 roti. Makanya itu dia suka kekenyangan dan akhirnya ngantuk deh di kelas. Ayo, jawabannya ya. berapa? Ingat nggak? Coba ya, aku inget-inget lagi. Tadi kau bilang jadi punya 3 kelas. 3 kelas yang berbeda. Tapi paginya dia makan 2 roti kan? Jadi jawabannya gampang banget. Jawabannya 5. Bener gak? Koli, dengerin baik-baik ya. Listen and count. Jenny bangun jam berapa? Jam 7 kan? Oh iya, aku lupa buat tambahin angka 7 di depannya. Jadi seharusnya 7 ditambah 3 ditambah 2. 7 ditambah 3 hasilnya... Teman-teman tahu nggak hasilnya berapa? Berapa? Ya betul, 10. Wow. Terus ditambah lagi sama 2. Oh iya, jangan lupa. Hasilnya berarti 12. Wow, Yes. keren banget deh. Si Koli dan teman-teman di rumah emang paling keren. Kenapa Koli kamu garuk-garuk kayak gitu? Gak tahu nih Carol. Kepalaku, rambutku kayak gatel banget. Ya ampun, kamu garuk-garuk kenceng banget. Ya tapi gak apa-apa deh, gak masalah. Kita gak usah hirauin rambutku. Oke, Sekarang oke. kita mau ngapain lagi? Aku udah semangat banget buat memuji Tuhan sama-sama. Di count of 3, kita semua shout haleluya ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji
puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hey kids, because God is my joy and your joy, let's praise Him with joyful and grateful heart. Are you ready? One, two, three, go! Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are come and darkness fade in the light of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my praise in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, 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 for me, I know you're always, always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Let's jump together and dance. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Wah, aku selalu seneng banget kalau memuji Tuhan sama kalian. Koli jawab dong. Ih, kamu kenapa garuk-garuk terus? Sorry Carol, rambutku gatel banget nih. Ada kuning-kuning di kepala kamu tuh. Hah?
Warna kuning. Mm, Maksudnya warna kuning apa? Rambut kamu berubah warna kuning. Jangan-jangan karena kamu gak rajin pakai vitamin dari mamamu. Terus aku harus apa sekarang, Carol? Yang pasti kita harus kasih tahu mamamu dan minta tolong karena mamamu pasti bisa bantuin. Tapi aku takut kalau aku bilang ke mama, berarti mama tahu dong kalau semisal aku nggak rajin pakai vitamin yang dia berikan. Duh, aku harus apa ya? Aku harus apa ya, guys? Menurutku, setiap kita ngerasa bingung dan takut, itu waktu yang tepat untuk kita dengerin firman Tuhan, oke? Oke. Kids, let's worship Jesus together. Lift up your hands and put your left hands on your heart. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. Forever I'm saved
precious just the way I am. Forever I stand in your mighty hands. I am precious just the way I am. Let's pray together. Thank you, Jesus, for your love, for your kindness, for everything. I love you, Jesus, day by day. My love is bigger and grow every day. Thank you, Jesus. We want to get closer to you every day. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hai, Shalom Super Trooper. Ya, kakak berharap setiap kita sehat-sehat aja. Dan mungkin kalau ada kalian yang sekarang masih sakit, kakak berdoa kalian segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kakak bawa sebuah kertas putih, ya kan? Nah, kertasnya putih. Nah, kita bisa tulis banyak hal, mungkin kita bisa gambar. Nah, kertas putih ini, ya, yang kakak tunjukkan sama kalian, ini menggambarkan kepercayaan orang terhadap hidup kita, terhadap kita. Ya, kalau misalnya siapa yang di sini suka kadang-kadang itu bohong. Nah, ayo ngaku. Siapa yang pernah bohong? Angkat tangan. Kalau nggak ngaku berarti bohong. Ayo, ya, kita semua itu pernah biasanya gitu. Kakak aja kalau punya anak yang kecil, nggak usah diajari, tidak perlu diajari. Dia kadang-kadang tanya, kamu makan apa? Gua nggak makan, tapi mulutnya ada coklatnya. Nah, ayo kalau kita hari ini punya kebiasaan bohong, segera hentikan. Kenapa? Ya, kalian perhatikan. Ketika kita itu bohong, kita itu sedang merobek kepercayaan orang terhadap diri kita. Misalnya, papa kalian datang, ya, terus papa nanya, gimana sekolahnya hari ini? Ya, kan sekolah online tuh. Nah, terus kalian jawab, wah, bagus Kak, aku seneng sekolah online. Padahal tadi apa? Kalian nggak masuk sekolah karena apa? Karena ketiduran. Nah, terus kalian bilang, nah, ya, mungkin papa kalian nggak tahu. Yang tahu siapa? Mama kalian. Tapi kalau kalian lanjutkan terus, ya itu akan merusak terus. Terus ada lagi, misalnya apa lagi? Oh, kalian tadi main sama adik, terus adiknya rebutan. Yo, ayo ini aku pinjem, ini aku pinjem. Terus apa? Tarik-tarikan terus jatuh, adiknya nangis. Terus mama tanya, ayo, kamu siapa yang bikin adiknya nangis? Terus kamu bilang, oh adiknya jatuh sendiri. Ya, adiknya jatuh sendiri. Itu apa? Seperti kalau kita itu nggak jujur, ya kita tuh bohong, kita itu akan merusak apa? Kepercayaan orang terhadap hidup kita. Gitu kan? Dan apa yang terjadi? Orang-orang ketika kita itu nanti kalau kita berkata yang jujur, mereka akan tidak percaya lagi. Bisa nggak ini diperbaiki? Oh bisa, dilem. Nah bisa kayak gini misalnya. Nah, diisolasi. Tada! Kepercayaan orang terhadap diriku kembali utuh. Apakah benar utuh? Coba dilihat baik-baik. Lihat. Kakak pakai isolasi kan? Oh iya benar, kertasnya utuh. Cuman apa ini? Nah, ada bekas robekannya. Ya, ketika orang itu sudah percaya sama kalian, tapi kalian tidak melakukannya dengan baik, kalian bohong, kalian tidak jujur. Apa yang terjadi? Orang itu akan kehilangan kepercayaan terhadap kalian. Mungkin hubungannya akan baik. Iya, mungkin kalau papa mama kalian bilang gini, oh iya, oh aku tahu, iya. Papa tahu kok kamu tadi itu, misalnya kamu tadi itu nggak masuk sekolah.
Karena apa? Karena kamu ketiduran. Sumnya ketiduran, terus kamu nggak sekolah. Ya, mungkin papamu bisa maklum, oh iya enggak apa-apa. Tapi tahu nggak, di dalam hatinya dia merasa gini, aduh sayang ya, kenapa kok anakku tuh harus bohong? Kenapa nggak jujur aja? Ya, ketika kita itu bohong, kita itu merusak kepercayaan orang terhadap diri kita. Ya, coba kita buka Alkitab kita, ambil Alkitab kalian, kita buka di Amsal pasal 20, ya. Kitab Amsal pasal 20 ayat ke-11. Amsal 20 ayat ke-11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi firman Tuhan bilang gini, anak-anak, siapa itu anak-anak? Ya kalian ya, yang nonton masih anak-anak, apalagi ini kan Super Trooper. Kalian anak-anak Super Trooper sudah dapat dikenal dari apanya? Dari perbuatannya. Perbuatan yang apa? Yang bersih dan jujur. Tuhan itu ingin kenal setiap kalian, bukan kenal karena oh ganteng, oh iya ya, ini ganteng ini. Wah, bukan itu yang dilihat Tuhan. Atau oh si Budi pinternya luar biasa. Ya kalau setiap kali ulangan mesti dapat 100. Apakah Tuhan mau kenal yang seperti itu? Enggak. Ya, Tuhan itu ingin mengenal setiap anak-anak dari apa? Dari kelakuannya yang bersih, dari kelakuannya yang firman Tuhan tadi bilang apa? Jujur. Ikuti kakak sama-sama. Jujur, bukan bubur ya. Jujur. Katakan pada dirimu, I am honest. Sama-sama, 1, 2, 3. I am honest. Aku mau jujur. Aku mau semua orang kenal aku sebagai anak yang jujur. Terlebih lagi, aku mau Tuhan selalu melihat aku sebagai orang yang jujur. Kenapa? Karena mata Tuhan selalu melihat. Tuhan itu tahu sepandai-pandainya kalian menyimpan kebohongan. Mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya kita senantiasa harus mengatakan yang sebenarnya. Ya, kita buka satu ayat lagi di Matius. Ya, di Matius pasal 5 ayat ke-37. Gimana sih kita itu harus berkata jujur? Bagaimana kita itu harus mengatakan yang sebenarnya? Firman Tuhan berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Ya, Tuhan mau setiap anak-anaknya itu hidupnya jujur, hidupnya bersih. Ya, seperti kertas tadi yang putih. Tuhan itu ingin anak-anaknya dikenal sebagai anak-anak yang punya perbuatan yang baik, perbuatan yang bersih, perbuatan yang jujur. Seperti cerita Alkitab berikut ini kita akan pelajari sama-sama. Tapi ini contohnya bukan orang yang jujur. Ya, kita saksikan satu ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Suatu hari, mereka merencanakan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ananias berkata kepada Safira, "Ayo kita jual tanah kita. Kita berikan ke bait Allah sebagian saja dari hasil penjualan kita. Tapi mari kita katakan kita beri semua dari hasil penjualannya." "Oke, ide bagus," jawab Safira. Lalu Ananias dan Safira pun menjual tanah mereka. Ananias menghadap
Rasul Petrus di bait Allah untuk memberikan hasil penjualan tanah mereka. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Mengapa engkau merencanakan kebohongan dalam hatimu? Engkau bukan berbohong kepada manusia, tetapi berbohong kepada Allah." Seketika itu juga Ananias jatuh dan meninggal dunia. Maka sangat ketakutanlah semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil tubuh Ananias, keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Safira, istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Rasul Petrus berkata, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira menjawab, "Betul, sekian." Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat berbohong kepada Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan membawa engkau juga keluar." Lalu jatuhlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Orang-orang muda membawa mayatnya keluar untuk dikuburkan bersama Ananias. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kalian sudah dengerin tadi, kalian sudah lihat ya cerita Alkitab hari ini tentang Ananias dan Safira. Ceritanya sangat tragis dan mengenaskan, dan menurut kakak itu kasihan sekali. Hanya karena ketidakjujuran. Padahal Ananias dan Safira sudah melakukan perbuatan yang baik sebelumnya. Ya, dia jual harta miliknya, terus dia berikan untuk persembahan. Baik gak? Oh baik. Tapi dia mengatakan, "Oh ini sudah aku berikan semuanya aku kasih." Padahal apa? Tidak demikian. Ya, dia menahan sebagian. Seharusnya apa? Nggak apa-apa, bilang aja yang jujur. Nggak masalah, buat apa? Bohong. Nah, Tuhan itu selalu tahu ketika kita itu berbohong. Dia kenal kita, dia lihat apa yang kita lakukan. Meskipun kanan kiri kita mungkin nggak ada orang, nggak ada yang tahu, bahkan dinding pun tidak punya telinga, ya mungkin gitu kan, dengerin, nggak ada yang record. Tapi Tuhan itu selalu tahu. Ya, adik-adik, meskipun kalau kalian di waktu yang lalu kalian pernah bohong, tapi kalian tidak terima hukumannya seperti Ananias dan Safira. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, kalau kalian pada waktu yang lalu suka bohong dan kalian belum ketahuan, segera itu waktunya sekarang untuk jadi jujur. Ya, minta maaf. Ya, harus berani untuk kalian itu minta maaf. Jangan berani berbuat salah, beranilah berbuat yang benar. Minta maaf sama orangnya. Kalau kalian melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, terus kalian berbohong menutupinya, segera minta ampun, minta maaf. Ya, Tuhan itu selalu mengampuni setiap kita. Ingat, jangan sampai hal yang mengerikan tadi itu terjadi dalam hidup kita. Ya, oke. Dan ketika kita jujur, ada loh berkatnya, berkat kejujuran. Ya, apa sih berkat kejujuran? Berkat kejujuran adalah ketika kita itu terima damai sejahtera. Ya, kalau kalian punya sesuatu yang ditutupi, kalian pasti hidup kalian tuh gak enak. Kenapa? Kalian akan selalu ketemu pada hal-hal yang seperti itu, terus di dalam hati kalian gini, aduh, kenapa aku harus bohong? Kenapa aku gak jujur aja kalau aku ini nilainya gak bagus?
Kenapa aku nggak jujur aja kalau matematikaku itu memang tidak baik? Aku perlu belajar lagi. Kenapa aku tuh kok nggak jujur aja kalau aku tuh merusakkan vasnya mama? Aku pecahin vasnya mama terus aku nggak jujur. Kenapa aku harus bohong? Ya, ketika kalian sampai bohong, ya kalian akan kembali hati kalian itu yang nggak enak. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika kalian mengakui, kalian mengatakan yang sebenarnya, ya meskipun konsekuensinya itu tidak baik biasanya, bagi kita tidak baik, tapi ketika kita menjalani konsekuensi itu, tahu damai sejahtera dari Tuhan itu masuk dalam hidupmu. Ketika kamu tuh ngaku, misalnya, Pa, Ma, sorry, aku memang nilai matematika aku nggak bagus karena aku nggak bisa ini bagian ini. Ya, mungkin kalian akan diomelin sedikit gitu ya. Tapi setelah itu apa? Nggak apa-apa, kita mulai sesuatu yang baru. Ya, kalian belajar lebih baik. Atau kalian mecahin vasnya mama, nggak ngaku, kalian bilang aja, datang ke mama, Ma, sorry, aku tuh jatuhin tadi vasnya mama atau piringnya mama. Aku yang bikin rusak itu bukan adik. Maaf ya, Ma. Ya, mungkin kamu akan dijewer gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin sakit di sini, tapi di sinimu senang. Ya, di sinimu itu ada damai sejahtera. Apalagi Tuhan akan tersenyum melihat perbuatanmu yang jujur, perbuatanmu yang bersih, perbuatanmu yang baik. Ya, kita akan dengarkan satu lagi cerita ilustrasi. Berikut ini, saksikan. Barry, si beruang yang jujur. Barry, si beruang kecil, sedang berjalan menyisir hutan ketika dia tanpa sengaja menemukan sebuah toples. Toples itu berisi madu yang sangat banyak dan manis. Barry merasa sangat gembira. Cepat-cepat, ia membawa toples madu itu pulang. Kemudian, Barry tidak sabar untuk memberikan madu itu kepada Mama Beruang. Mama Beruang bertanya, Barry, dari manakah kamu mendapatkan madu itu? Sambil mengoleskan madu itu ke mulutnya, Barry menjawab, aku menemukannya di hutan, Ma. Enak sekali. Barry, madu ini pasti ada pemiliknya. Bagaimana jika kita mengembalikannya? Kata Mama Beruang lagi. Baiklah, Ma. Ayo kita cari siapa pemilik madu ini. Mungkin sekarang dia sedang sedih karena kehilangan toples madu ini, jawab Barry. Ternyata toples madu ini milik nenek beruang yang tinggal jauh di dalam hutan. Nenek beruang sangat senang karena ia menemukan toples madunya kembali. Terima kasih, Barry, kata nenek beruang ketika Barry mengembalikan toples madu itu kepadanya. Karena kejujuran Barry, maka nenek beruang memberikannya sekantong permen madu. Barry sangat senang dan dia tidak sabar membagikan permen itu kepada teman-temannya. Jujur itu artinya tidak bohong. Kejujuran bukan hanya sebuah sikap yang baik, tapi sebuah sikap yang benar. Sikap jujur disukai oleh Tuhan. Lucu sekali kan? Si beruang kecil itu akhirnya dia jujur. Meskipun dia tidak jadi makan madu yang satu toples itu, ya dia kehilangan kesempatan untuk makan madu itu yang manis dan sedap, mungkin menyegarkan. Ya, tapi karena itu bukan punyanya dia jujur sama mamanya dan akhirnya dikembalikan. Apa yang dia dapat? Damai sejahtera. Terus apa lagi? Mamanya itu mengakui, oh anakku ini baik, hidupnya bersih. Ya, apalagi apa? Tuhan Yesus di surga. Dia senang ketika melihat anaknya jujur. Terakhir kita mau baca satu ayat lagi. Siap? Kita buka ayat kita
di Amsal. Ya, kita kembali ke Amsal 16. Amsal 16 ayat 12. 1, 2, 3. Bibir yang benar dikenan raja. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, kalau kalian lihat, bibir yang benar, bibir yang dipakai untuk mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang jujur, tidak ada kebohongan, itu dikenan raja. Apa maksudnya dikenan raja? Disukai oleh raja. Ya, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, disukai oleh raja. Apalagi semua orang juga suka orang yang berkata yang jujur. Yang terakhir, yang lebih luar biasa. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Lihat nyanya huruf besar. Jadi orang yang jujur dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mau dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus? Katakan, iya, kakak percaya. Setiap kita mau dikasihi, setiap kita mau disayangi oleh Tuhan. Ya, ayo angkat tanganmu. Kita katakan, Tuhan Yesus, tolong aku, supaya aku tetap jadi anak yang jujur. Perkataanku mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hidupku. Tuhan, tolonglah aku. Pakai aku Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kenal. Sebagai anak-anak yang bersih dan hidupnya jujur. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau terus mulai hari ini dengan setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami, dalam hati kami juga. Kami mau Tuhan selalu terbuka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang angkat kedua tanganmu. Ya, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu, memberkati engkau, memberikan kesehatan kepadamu dan juga kepada keluargamu. Terimalah sekarang damai sejahtera, kasih setia dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Hai semuanya, yuk kita akan sama-sama membuat activity hari ini dan kita akan membuat beruang ya. Siapin dulu alat-alatnya dan perlengkapannya, kertas-kertasnya seperti ini. Oke, yuk kita mulai. Ambil kertas coklatnya yang berukuran 8 kali 25 cm. 8 kali 25 cm. Lalu kita akan potong bagian ujungnya. Kalian bisa gambar dulu polanya. Jadi seperti membentuk lengkungan, 2 buah lengkungan ya. Di sini kakak akan langsung gunting untuk menunjukkan polanya. Ini ya. Gunting. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan gambar untuk kakinya. Caranya cukup gampang. Seperti ini. Ya. Oke. Lalu beri double tip di belakangnya. Ya. Lalu kita akan tempelkan ke mendekati kaki. Ya. Kita akan tempelkan. Seperti ini. Nih ya. Oke. Sudah. Kita akan membuat ekornya. Siapin dulu kertas kecilnya yang tadi ukuran 2 cm kali 5 cm ya. Lalu kita akan gunting lengkung sedikit juga. Lalu kita akan tempelkan ke bagian belakang
ya untuk menjadi ekor. Seperti ini. Boleh agak naik gini ya. Lalu untuk membuat wajahnya, ambil kertas coklatnya dengan diameter 7 cm. Oke, lalu kalian bisa gambar-gambar mata, hidung, seperti contohnya ini ya. Oke, jadilah seperti ini. Oke, lalu kita akan tempelkan telinganya. Ya, caranya ambil kertas coklatnya dan kertas berwarnanya. Warnanya boleh apapun. Lalu kita tempelkan. Ini sama juga, ini juga tempelkan ke kertas berwarna coklat. Oke, kalau sudah kita akan tempelkan di bagian atas sini ya, membentuk telinga. Oke, di sini kakak akan menggunakan isolasi atau scotch tape. Oke, seperti ini. Letakkan juga yang kanan, disamain. Oke, kita akan tempelkan. Oke, kalian bisa menggunakan lem ya, supaya lebih rapi, supaya lebih bagus. Lalu kita akan tempelkan wajahnya ke badan dari beruang. Ya, ini sudah hampir selesai kan? Kita tinggal tempelkan wajahnya ke badan dari beruang. Oke, sudah jadi activity kita. See you and God bless you. Setelah mendengarkan firman Tuhan, aku merasa aku memang salah. Aku harus segera ngaku ke mama. Aku mau jadi anak yang jujur. I am Anes. Yuk sama-sama bilang bareng-bareng sama aku. I am Anes. Good job Koli, kamu pilih pilihan yang paling tepat. Dan aku percaya mamamu pasti maafin kamu kok. Oke deh, kalau gitu aku bilang ke mama. Ya, Ma, ada sesuatu nih yang harus aku sampaikan. Ada apa? Kalian udah lapar ya? Belum sih, Ma. Cuman aku mau bilang kalau rambutku berubah jadi kuning. Karena aku gak pernah pakai vitamin yang mama kasih. Aku gak suka sama bau vitaminnya. Makanya aku gak pernah pakai vitamin itu. Tahu aku salah, Ma. Tak maaf ya. Sudah mama duga. Sebenarnya mama udah tahu kalau kamu bohong tentang hal itu. Tapi mama nunggu kamu mau mengakuinya sendiri. Sekarang Koli tahu kan kalau bohong itu salah. Iya, Ma. Aku minta maaf ya. Tapi apa mama benar-benar tahu kalau aku berbohong? Iya, mama tahu. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu tahu waktu kita itu berbohong. Jadi Koli, Carol, dan juga adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, jangan berbohong. Oke? Yes, Nih gitu, mama bisa betulin nggak? Ya, sini mama benerin. Ingat ya, selalu pakai vitaminmu yang rutin. Karena walaupun gak enak baunya, tapi vitamin itu baik buat tubuhmu. Nah, sekarang anak mama cantik kembali. Wah, kamu kelihatan keren lagi, Koli. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Carol. Oh ya, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berkata jujur di setiap situasi ya. Sebenarnya Carol juga mau jujur deh. Sebenarnya Carol sedih banget. It's time for us to say goodbye ke teman-teman. Iya, kita semua pasti sedih kalau tentang hal itu. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali bersama-sama dan main bersama adik-adik. Yeay! Kalau gitu, jangan lupa untuk selalu ingat I am Anes. Bye!